Salam, selamat pagi. Jumpa lagi dengan renungan singkat Jemaat Yosotipuro. Pada pagi hari ini, renungan yang ingin saya sampaikan dengan judul Setiap Keadaan Mendatangkan Hikmah. Dan ayatnya saya ambil dari Mazmur 30 ayat 12. Di sana dikatakan, Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, terima kasih waktu yang indah pagi ini untuk memahami akan firman-Mu. Kuasai hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami boleh mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu sepanjang hari ini. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tak selamanya hidup yang kita jalani ini mendatangkan sukacita dan kegembiraan. Ada kalanya kita diperhadapkan dengan situasi yang membawa kita larut dalam kepedihan dan ratap tangis. Suka dan duka, tangis dan bahagia, tawa dan sedih adalah dua sisi yang datang dan pergi dalam kehidupan kita. Namun saudara, belajarlah untuk selalu memetik hikmah di setiap keadaan. Kebanyakan dari kita tak bisa menerima keadaan sulit. Kita mengeluh, mencari-cari kesalahan orang lain, menyalahkan keadaan, dan bahkan berani menyalahkan Tuhan. Kita tidak menyadari bahwa Tuhan seringkali memakai keadaan sulit sebagai cara untuk melatih kepekaan rohani kita. Membuka mata iman kita bahwa Dia adalah Tuhan sang pengendali keadaan dan Dia sanggup mengubah setiap keadaan. Ayub mengajak kita mengambil sikap yang benar, merendahkan diri kepada Tuhan dan berlaku ramah kepadanya. Bersedia menerima ajaran-ajarannya, bertobat, dan belajar untuk semakin mengutamakan Tuhan. Melalui keadaan sulit, kita bisa belajar memahami apa kehendak Tuhan. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Mazmur 119 ayat ke-71. Melalui kesulitan yang ada, Tuhan rindu kita berbalik kepadanya dan menyadari akan kesalahan kita. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan. Ulangan 4 ayat ke-30. Lalu, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahanku karena dosaku. Catat dalam Mazmur 32 ayat yang kelima. Peringatan Tuhan ini adalah bukti kasih-Nya kepada kita. Karena Ia tidak menghendaki kita menempuh jalan yang salah, terperosok ke lubang yang dalam dan tersesat. Saat terdesak, kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa dan kesalahan kita. Pasti Tuhan mengampuni dan memulihkan kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita diizinkan melewati keadaan sulit, percayalah, Tuhan pasti punya rencana yang indah di balik semua itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, janganlah kita menyalahkan Tuhan selagi keadaan kita sulit. Tetapi datanglah kepada Tuhan, memohon ampun. Aku
mengakui setiap kesalahan dan dosa-dosa kita. Pasti Tuhan akan mengampuni, dan yakinlah bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah di balik peristiwa yang menimpa kita. Inilah firman Tuhan pagi ini, biarlah menjadi berkat bagi kita untuk menjalani hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.